Oke guys, selamat datang ke video kedua ya Production. Dan kali ini kita bakalan unboxing DJI RSC 2. Sebelum itu kita intro dulu. Pada video ini kita bakalan unboxing DJI RSC 2 yang saya beli di online shop seharga 2 juta. Nah, kenapa bisa sampai semurah itu? Karena ada minusnya, yakni joysticknya rusak posisinya. Tapi karena mungkin saya bakalan jarang pakai joysticknya, jadi ya it's fine lah, saya perlu stabilisasinya. Oke, kita langsung aja unboxing produknya. Tapi sebenarnya ini sudah saya cek dulu ya pas barangnya datang, jadi ya re-unbox saya salah sih bang. Oke, kita langsung switch ke kamera atas. Oke, ini dia barangnya DJI RSC 2. Kita bakalan buka dulu, kita ambil gunting sabar guys. Buka. Nah, taruh lagi, kita balik. Nah, ini bagian depannya, taruh agak sini ya. Oke tuh, masih aman. Kita buka. Nah, oke, kayak ini cuma busa aja, busanya tertutup. Kita taruh bawah. Di situ ini ada kartu garansi. Kartu garansi itu garansinya yang tap ya. Tapi kan kalau beli barang baru harus tap guys. Ini karena beli bekas ya nggak ngaruh sih. Kita taruh bawah juga. Ini ada apa ini, kayak penjelasan tentang warantinya ini. Habis itu ini ada dua, ini safety guideline, aman sama terus ini quick start guide. Udah itu aja. Nah, ini dia produk utamanya. Kita mulai dari pojok sini. Ini ada lens support yang plastik, ini mirip sama punya DJI Ronin SC. Plastiknya kita taruh sini dulu. Di situ ini ada plastik, isinya baut-bautan. Ini ada buat lens supportnya, terus ada baut seperempat 3 buah, yang 2 ini ada kayak kiringnya gitu, jadi biar bisa pegang. Ini buat di plate harusnya, kita lihat nanti. Kita taruh sini dulu. Habis itu apa ya, kabel dulu aja deh. Ini ada kabel, perkabelan. Oh ya, kemarin pas aku cek ini nggak tahu kenapa sama penjualnya, aduh, dikasih kabelnya DJI Ronin S kotak gini kan. Nah, nggak tahu kenapa, sisanya ya ori. Ini Type C. Habis itu ini ada beberapa N-nya, ada yang buat multi, buat Sony, ada yang micro USB, sama ada yang mini USB. Terus kata penjualnya yang Type C ke Type C nya masih ketinggalan ternyata, jadi dikirim terpisah sama penjualnya dan belum sampai video ini direkam. Terus ini ada kabel Type C ke Type A ke Type C buat ngecasnya. Ini kita pinggirin dulu. Oke, terus kita ambil plate-nya dulu aja. Ini plate Arca. Ini plate Arca 2 buah, jadi ini yang pendek, ini yang tinggi. Yang ini bisa dipasangin fokus motor, ada bagian buat fokus motornya nanti, tapi ini yang basic kit jadi nggak dapet. Ini yang lebih tinggi, misalnya kameranya lebih kecil terus lensanya besar, nanti pakai yang ini. Kita taruh sini juga. Terus ini plate-nya. Nah, ini plate-nya bukan ori DJI ya, ini udah diganti. Kata orangnya kalau nggak salah ini hilang atau rusak itu, lupa loh. Nah, ini plate-nya, ini juga Arca ya. Terus bukanya bukan pakai tuas itu, tapi pakai knop. Oke, kita taruh sini. Terus ada mini tripod. Ini ini kan, ini mini tripodnya masih kenceng ya guys. Ini biasa
Terus yang biasa aku pakai buat nugas itu udah longgar banget, ini udah nggak bisa rapet kayak ini masih bagus. Mini tripodnya DJI ini juga bagus ya, kokoh banget. Kita pinggirin dulu. Sudah itu aja. Habis itu kita langsung ke produk utama. Ini dia DJI RSC2. Oh, ini terbuka ternyata locknya. Kita kunci dulu. Nah, terus taruh sini dulu, kita pinggirin dulu boxnya. Kita masukin sini aja. Habis itu kita pinggirin dulu boxnya sekalian. Habis ini kita bakalan setup DJI RSC2. Oke, kita bakalan setup ini. Ini kita bakalan setup. So kita dari apa dulu ya? Kita unlock ini bagian tuasnya, ini kita putar ke kiri sampai mentok. Terus, nah ini switch ke kamera sini lagi. Ini kita bisa begini sampai dia snap atau kekunci di posisinya. Habis itu kita kuncikan locknya. Kalau udah harusnya ada bawah seperti ini. Di situ kita pasang mini tripodnya. Ini yang cuma ada yang 1/4 ya, nggak ada berat 3/8 nya. Terus ini baterainya jadi satu, nggak kayak Ronin ST sama S. Kita pasang ini ke sini. Aduh. Ini ada detail kecil, ini di mini tripodnya ada tulisan DJI kecil di tunjuk buka kelihatan. Oke, kita bakal setup. Pas sambil lihat ke sini, oke masih aman. Oke, ini ada apa? Plastik. Oke, habis itu kita bakal pakai apa sih? Kita bakal pakai kameranya Canon 60D. Nah, sebelum itu aku bakal pakai lensa ini aja dah. Karena lensanya yang 18-135 aku pakai ya, atau gini. Kita swap lensa dulu ya guys. Ini bakal aku swap lensa dulu. Jadi kita pause dulu recordnya. Oke, udah nyala lagi ya. Kita bakalan pakai yang Canon 18-135. Nah, ini. Ya 18-135 ini nanti ku mirror dulu aja videonya. Oke, moga-moga masuk fokus. Kameranya kita pakai Canon 60D. Ini yang harus ku mirror dulu. Ini ya, Canon 60D. Oke, kita setup aja. Kita pinggirin. Masih aman. Habis itu kita pakai klip yang ini ya, klip yang pendek aja cukup. Habis itu kita ambil baut di sini karena aku nggak ada open min, jadi aku bakalan pakai screw yang ada di ringnya kayak ini. Ini yang 1/4 kabelnya. Kita masukinnya cukup ini aja. Ini ada panahnya arah depan belakang, berarti bisa dipakai terbalik pun enggak apa-apa. Kita pasang. Oke, kita pasang ke kameranya. Sampai kenceng ya, terus kira-kira lurus. Ini agak miring posisi, kira-kira rata posisinya. Jadi nanti pas dipasang ke gimbal kameranya nggak miring. Ini agak miring. Oke, udah lurus. Kita taruh dulu aja. Nah, kita setup gimbalnya. Di sini kita setup gimbalnya. Ini bakal ada lock di sini, di sisi sini.
kalau dari armnya di kanan armnya kita buka. Nah ini kita buka, yang roll juga, ini yang tilt, terus yang roll ada di sini. Kita posisiin kayak ini, kita lock, terus yang roll kita kayak ini lock, sama yang tilt kita lock. Di situ ini geser, kita buka, ini kuncinya ada di sini. Kita buka, kita geser ke paling luar dulu, kita kunci lagi. Kita pasang plate-nya yang ini Manfrotto, harusnya kompatibel sama Manfrotto. Kita locknya yang ini buka, terus ini kita slide ke belakang, kita lock lagi. Di situ kita pasang lens support karena lensa kita lumayan panjang. Kita ambil baut yang ada bagian kayak knob atau pegangan plastik hitam ini. Kita pasang lens supportnya. Ini ada lubang baut di tengah. Nah, ada lubang baut di tengah. Kita pasang di sebelah situ. Jangan lupa ini yang ada colokannya tempat masuk bautnya. Tuh, jadi bisa lewat. Kita pasang. Nggak usah dikencengin dulu, jangan terlalu kencang. Setidaknya biar ini nggak gerak-gerak. Nah ini cukup, terus kita masukin kameranya. Ini masukinnya, kita buka knob yang di belakang ini. Nah ini, terus kita cukup slide dari sebelah kiri kayak gini. Nah kalau udah, nah ini agak ditekan, sambil ditekan dulu, terus kita bakal kunci lagi knobnya. Harus kenceng guys, soalnya kalau misalnya nggak kenceng, geser-geser bakal ngaruh ke balance. Nah kalau udah kayak ini, kita buka dulu knob yang di bawah yang bisa geser kanan kiri. Habis itu kita geser, ini harus kita geser. Bentar ya, nah ini kan ada jarak nih, ini kita geser, harus deket sama armnya, tapi nggak boleh nyentuh. Nah kayak gini cukup, kita kunci lagi. Oke, yang pertama kita balance bagian tiltnya, tilt armnya. Yang pertama kita buka kunci yang di sebelah kiri ini. Oke, habis itu kita buka. Oh ya, sebelum itu kunci lagi bentar. Ini lens supportnya aku posisiin dulu, aku kencengin dulu, sesuaiin sama lensanya. Harus kenceng. Oke, udah semua. Sama, oh iya, kabelnya. Karena ini 60D jadi pakainya mini USB. Yang mana ini? Oh yang ini. Kita ambil. Nah. Untuk pembahasan fitur-fiturnya bakalan gue buatin video yang terpisah. Jadi kabelnya yang ini mini USB. Oke. Ini kita pasang di port yang paling dekat sama sini, bagian dekat paling motor, dekat paling astagfirullah, paling dekat sama motor. Nah ini paling kiri ya, kalau kayak gini ini ada 3, ini yang paling kiri. Kita pasangin aja, situ kita rutein. Nah ini kita pasang ke sini. Oke, kalau udah kayak gini kalian bisa rapiin dulu. Oke, kita balancing bagian tiltnya, kita buka locknya. Nah ini kita lihat, ini sudah balance ternyata, nggak tahu, ternyata pas posisinya udah balance hadap ke depan. Oh ya, kalau misalnya kalian punya lensa variabel zoom kayak gini, kalian set di focal length 50 mili. Nah, posisinya jadi kalau kalian zoom out atau zoom in, pas gimbal nyala itu motornya nggak kebebanan. Kita unlock. Nah ini posisinya masih nunduk ke depan, kita harus mundurin sampai ini bisa sejajar hadap depan. Oke, udah rata, udah balance. Kita kunci lagi, kuncinya nggak perlu terlalu kuat. Oke, habis itu kita hadapin ke atas kayak gini. Nah ini jatuh ke depan, kita
buka knopnya ada di sebelah kanan, kita longgarin. Terus ini kamera kita geser ke belakang sampai kamera bisa stay hadap ke atas. Nah kalau udah kayak gini kita kunci lagi, harus kenceng ya, kalau nggak kenceng armnya bisa gerak-gerak, itu bisa ngaruh balance-nya, nanti motornya bisa kepanasan. Kalau misalnya udah balance kita bisa miringin 45 derajat. Nah ini karena belum balance ada perubahan dikit, kita buka lagi yang di sebelah kiri, kita mundurin lagi, kita atur lagi sampai dia bisa seimbang. Ini udah seimbang, harusnya mundurin dikit. Nah udah seimbang kita kunci, harusnya kalau udah seimbang kita bisa miringin 45 derajat. Nah kayak gini. Kalau udah kita lock lagi bagian armnya. Nah ini udah nggak bisa gerak, kita sekarang pindah ke roll aksisnya gitu, kita pegang dulu. Nah, ini dia, aku hadapin situ, ini dia jatuh ke kanan. Nah, ini ada knop di belakang, ini kita buka, kita geser ini armnya ke kanan dan ke kiri sampai kameranya bisa stay tanpa miring kanan kiri. Terus ini di motornya kayak ada tonjolan, ini bisa kalian jadiin patokan, jadi knopnya ini harus sisa sejajar. Kalau udah sejajar berarti udah seimbang. Nah ini masih agak kuratan ke kiri, ke kanan dikit. Nah ini terlalu kanan ternyata tadi udah. Oke, udah, harus dikencengin nah sampai mentok. Kalau udah balance, ini harusnya kita miringin 45 derajatan, ini stay. Oke, kita lock lagi. Habis itu kita ke pennya, jadi kita unlock. Nah ini kita caranya, kita miringin gimbalnya ke samping kiri atau kanan kayak gini. Nah ini gimbalnya bakal muter. Jadi caranya ini, tadi pen aksisnya udah dibuka, terus ini knop kita buka. Terus kalau misalnya kita miringin ke kiri dia noleh ke kanan, berarti armnya terlalu ke belakang. Jadi bagian lengannya atau armnya ini kita majuin ke depan. Kita coba dulu segini, kita coba miringin. Nah kalau dia udah stay kayak gini, nggak muter-muter, berarti sudah balance. Oke, kita coba unlock semua motornya, kita cek sekali lagi. Ini tiltnya udah balance, tuh rollnya udah balance, sama ini bagian pennya udah balance. Oke, kemudian kita bisa nyalain gimbalnya. Ini kita nyalain di sebelah kanan, di bawah port type C buat ngecas ada tombol power. Kita bisa tekan selama 3 detik biar gimbalnya nyala sampai ada logo DJI muncul. Nah sampai ada suara ding, berarti gimbal hampir siap dipakai. Karena apa? Karena kita harus auto tune. Kita pinggirin dulu. Nah cara auto tune itu ada 3. Yang pertama lewat app, yang sekarang kameranya aku jadiin top down ini HP-nya, lewat aplikasi ya, aplikasi DJI Ronin app. Oke. Terus yang kedua kita ada shortcutnya, ini tombol M, bisa kalian bisa ditekan barengan sama tombol trigger. Jadi kita tekan bersama tombol M sama trigger selama kurang lebih 5 detik. Oke, sampai gimbalnya ada tulisan calibrating di layarnya. Nih kamera bakalan getar-getar ya ini. Oke. Nah ini, pada sekitar 80% ada suara agak kencang kayak gitu, itu normal. Atau kita bisa pencet dial yang ada di kiri ini, scroll dial ini kita tekan, terus kita ubah sampai ke mode auto tune. Nah itu auto tune kita tekan. Nah ini ada pencet start, kita tekan. Pastikan kalau lagi auto tune kayak gini kalian ada di medan yang rata, misalnya meja.
oke. Ini kameranya kayak tadi goyang-goyang terus ada suaranya, itu normal. Oke, ini berapa menit? Oke, masih aman. Ini sudah siap pakai. Aduh, kepencet lagi. Ya udah, kita biarin dulu aja. Kalau udah auto tune sudah ya, jadi walaupun udah di auto tune kalian bisa adjust lagi bagian kayak motor stiffnessnya atau tegangannya mungkin, atau bahasanya kekakuannya. Oke. Kita cara kembalinya di sini ada tombol back di bawah dialnya. Oke. Ini sudah siap pakai ini. Oke. Ini yang pertama kita ada di mode PF. Kita klik sekali, kita ganti ke mode PTF, berarti ini pennya maksudnya pennya gini terus tiltnya bakalan ngikut. Habis itu kita mau pencet mode sekali lagi, masuk ke mode 3, ini FPV atau POV, jadi rollnya bakal ngikut tuh, tiltnya bakal ngikut, sama pennya bakal ngikut. Oke. Terus untuk triggernya ini sekalian di mode FPV, kita pencet 2 kali buat recenter, pencet sekali, motor bakal ke lock ya itulah. Kemudian kita taruh, kita recenter dulu. Nah, kita klik 3 kali triggernya, bakalan berbalik arah 180 derajat, atau ya bisa dibilang selfie mode. Di situ kita klik 2 kali lagi untuk hadap ke depan. Kemudian untuk di sini ada record button, ada M button, sama ini joystick yang aku bilang tadi rusak, tapi bakal jarang aku pakai. Oke, habis itu kita ke M buttonnya. Ini bisa, kalau kita pencet 2 kali bakal portrait mode, kalau kita pencet 3 kali bakalan vortex. Sebentar, 1, 2, 3. Nah, bakalan ke mode 360. Ini karena joysticknya rusak, ini muter sendiri, jadi joysticknya cuma bisa dipakai pas 3D roll 360 nya ini kita bisa gini muter dia. Kita kembali lagi, pencet 3 kali lagi atau 2 kali lagi sesuai posisi terakhir. Habis itu kamera aku nyalain dulu, ini nggak rekomen ya, layarnya aku buka dulu, harusnya dari awal. Ini karena udah connect, jadi kita bisa pakai shutternya yang di sini yang ada tombol merah buat record atau buat foto. Bentar, ini autofocus. Nah, ini juga bisa, ini buat fokus, jadi tombol shutternya ini kayak shutter di kamera. Ini kita diemin dulu sebentar. Kalau kita tekan setengah itu bakal fokus, kalau kita tekan full itu bakal jepret atau ngerekam. Terus kalau kita masuk ke bakalan aku kasih tahu lainnya di video selanjutnya. Jadi ya itu aja mungkin, dan ya kita bakal lanjut untuk pembahasan fiturnya di video selanjutnya. So ya terima kasih sudah menonton, semoga video unboxing ini menghibur kalian atau mungkin bermanfaat. Jangan lupa tinggalkan like, comment, dan subscribe yang bakal membantu channel ini untuk berkembang. Terima kasih dan see you di next video. Dadah.